Seluruh upaya Polri itu merupakan bagian dari ikhtiar untuk menjamin terwujudnya keamanan dalam negeri, sehingga masyarakat dapat beraktivitas dengan aman, nyaman, dan kondusif. Berdasarkan The Global Safety Report 2025 oleh Gallup, 83% masyarakat Indonesia merasa aman ketika berjalan sendirian di malam hari. Untuk memajukan industri nasional dan menunjang ekosistem kemandirian teknologi keamanan, kami meningkatkan penggunaan barang produksi dalam negeri sebagai pendukung peralatan dan perlengkapan kepolisian seperti kaos anti sayat, baju anti panah, baju anti radiasi, hingga berbagai kendaraan khusus yang digunakan dalam memelihara Kamtibmas. Salah satunya mobil dan sepeda motor listrik hasil konversi dari kendaraan berbahan bakar fosil yang sudah tidak berfungsi menjadi sepeda motor dan mobil listrik. Berkenan kiranya apabila Bapak Presiden ada waktu meluangkan untuk menengok di pameran Expo Bayangkara, barangkali 5 menit Pak. Polri juga berperan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan buruh melalui pembentukan Des Ketenagakerjaan Polri hingga tingkat wilayah sebagai wadah penguatan dialog dan kolaborasi dalam penyelesaian berbagai permasalahan ketenagakerjaan serta hubungan industrial. Des ini telah memfasilitasi 4.216 buruh terdampak PHK untuk kembali berkarya serta menangani 267 tindak pidana ketenagakerjaan dan 40 diantaranya diselesaikan melalui restoratif justice. Melalui berbagai upaya tersebut, Polri memperoleh penghargaan dari ITUC atas kerja keras dan dedikasi dalam memberikan perlindungan kepada buruh. Yang kami muliakan Bapak Presiden serta para hadirin yang saya hormati, kami memahami bahwa stabilitas Kamtibmas merupakan kunci utama keberlanjutan pembangunan nasional. Karena itu, kami terus mengoptimalkan pelaksanaan tugas dalam memelihara Kamtibmas, melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat, serta menegakkan hukum secara profesional. Dalam mengawal agenda nasional dan internasional, Polri menyelenggarakan berbagai operasi terpusat maupun kewilayahan untuk mengamankan kunjungan tamu kenegaraan, event skala domestik dan global, libur Nataru serta Idul Fitri, termasuk membantu penanganan bencana. Bersama-sama Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dan stakeholder terkait, Polri telah menggelar Operasi Ketupat 2026 untuk mengamankan arus mudik dan balik, sehingga dapat mengurangi jumlah kecelakaan hingga 5,3% dan menekan fatalitas sampai 30,4%. Survei indikator menunjukkan 85,3% pemudik puas dengan penyelenggaraan operasi tersebut. Keberhasilan pengamanan ini juga mendorong perputaran uang hingga 161,8 triliun rupiah yang turut berkontribusi dalam menjaga pertumbuhan ekonomi nasional. Pada penanganan bencana alam di Sumatera, Polri mengerahkan 4.106 personil untuk membantu pendistribusian bantuan logistik, mengoperasikan ratusan alat berat, memberikan layanan kesehatan bagi puluhan ribu korban, melakukan pencarian korban dengan melibatkan unit K9, evakuasi dan identifikasi terhadap 1.146 jenazah korban, membangun 47 jembatan di mana 6 diantaranya merupakan jembatan Wele, serta 351 sumur bor dan 300 hunian tetap guna mempercepat pemulihan wilayah dan meringankan beban masyarakat terdampak. Kehadiran polisi di tengah masyarakat juga terus ditingkatkan melalui pelaksanaan berbagai kegiatan kepolisian seperti patroli dialogis, Jumat Curhat, dan Minggu Kasih. Pendekatan ini menjadi sarana untuk mengidentifikasi persoalan dan menyerap aspirasi secara langsung serta menghadirkan solusi implementatif. Akses publik terhadap pelayanan kepolisian juga diperluas melalui transformasi digital. Polri telah menghadirkan Super Apps Polri yang memuat SKCK online, perpanjangan SIM, dan STNK online, serta berbagai fitur pelayanan lainnya pada bidang penegakan hukum. Digitalisasi diwujudkan melalui layanan konsultasi reserse yang dapat dilakukan secara luring maupun daring. Sementara itu, aspek pengawasan diperkuat melalui Dumas Presisi, whistleblowing system, dan QR Code Propam Polri yang tersebar di berbagai fasilitas publik maupun lokasi strategis lainnya. Guna meningkatkan quick response, optimalisasi layanan 110 juga senantiasa dilakukan secara berkelanjutan.
Layanan yang telah beroperasi pada 34 Polda dan 508 Polres ini didesain dengan waktu respon panggilan maksimal 10 detik. Akses tersebut, layanan ini juga telah ditingkatkan melalui fitur live chat pada aplikasi Super App Polri. Berbagai digitalisasi tersebut merupakan wujud komitmen Polri untuk memperluas kemudahan akses masyarakat terhadap layanan kepolisian. Pada sisi lain, sebagai tindak lanjut atas rekomendasi Komisi Percepatan Reformasi Polri dalam bidang tata kelola sumber daya manusia, Polri melaksanakan pembaharuan sistem rekrutmen dengan mengedepankan pemanfaatan teknologi serta pengawasan partisipasif yang melibatkan unsur internal dan eksternal seperti Kompolnas, Ombudsman, serta perguruan tinggi. Reformasi tersebut juga dilaksanakan pada aspek pendidikan, pembinaan karier, serta perawatan personil guna membangun manajemen SDM yang meritokratis, transparan, akuntabel, dan berintegritas. Pada bidang rekrutmen, Polri memberikan kesempatan kepada 160 atlet berprestasi pada ajang SEA Games, PON, dan berbagai kejuaraan lainnya untuk dapat mengabdi melalui institusi Polri berdasarkan rekrutmen proaktif dengan kategori pencarian bakat atau talent scouting. Untuk terus memperkuat budaya inklusif, Polri telah membuka ruang pengabdian bagi 21 penyandang disabilitas untuk menjadi bagian dari Insan Bayangkara. Komitmen tersebut diperkuat melalui pengembangan Direktorat Tindak Pidana PPA dan PPO pada 11 Polda, serta 22 Polres yang sebagian besar diawaki oleh polisi wanita, sehingga penanganan perkara dapat dilaksanakan secara lebih responsif, memunculkan rasa aman dan nyaman bagi korban, khususnya wanita dan anak. Langkah tersebut tercermin dari pengungkapan jumlah kasus menonjol, antara lain kekerasan terhadap 110 anak di sebuah daycare yang melibatkan 13 tersangka, penyekapan korban perempuan di Bandung, serta perkara love scamming dengan metode big buzzering yang melibatkan 39 tersangka, di mana 11 diantaranya merupakan WNA. Polri juga telah terus mengoptimalkan penanganan terhadap 3 tindak pidana yang menjadi atensi Bapak Presiden Republik Indonesia yang disampaikan pada saat kegiatan pemusnahan barang bukti narkoba bulan Oktober silam, yaitu pemberantasan narkoba, penyelundupan, dan perjudian daring. Dalam memutus mata rantai peredaran narkoba, pada tahun 2026, Polri telah mengungkap 24.837 perkara, menetapkan 32.792 tersangka, menyita barang bukti berupa 3,1 ton sabu, 4,1 ton ganja, 763.000 butir ekstasi, 59,2 juta butir obat keras, dan berbagai jenis narkotika lain senilai 10,4 triliun rupiah, serta menyelamatkan 89 juta jiwa dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Polri juga berusaha untuk melakukan transformasi 148 kampung narkoba dan saat ini menjadi kampung bebas dari narkoba. Pencegahan terhadap kebocoran keuangan negara juga terus dilakukan melalui pembentukan Satgas Optimalisasi Penerimaan Negara atau OPM dan Satgas Gakum Tindak Pidana Penyelundupan. Bersama dengan Direktorat Jenderal Pajak serta Direktorat Jenderal Bea Cukai, Kemenq RI Satgas OPN telah mengungkap ekspor ilegal 87 kontainer vetimeter dan pome. Di sisi lain, Satgas Gakum Tindak Pidana Penyelundupan telah mengungkap 47 perkara, menetapkan 24 tersangka dengan salah satu kasus yang menonjol, yaitu pengungkapan tindak pidana penyelundupan 28 ton timah ke Malaysia. Secara konsisten kami meningkatkan pemberantasan terhadap dampak negatif perjudian daring dengan melakukan pengungkapan 718 kasus, penetapan 1.164 tersangka, menyita barang bukti sejumlah 1,75 triliun rupiah, dan pemblokiran 278.000 situs dan konten perjudian daring bersama-sama dengan Kementerian Komdigi. Salah satu kasus menonjol yang berhasil diungkap adalah perjudian daring jaringan internasional yang melibatkan 322 warga negara asing yang mengelola 145 domain. Pada kasus tersebut, 291 warga negara asing telah ditetapkan sebagai tersangka. Penanggulangan aksi teroris juga kami lakukan secara berkelanjutan melalui pendekatan soft approach dan hard approach, sehingga dapat mempertahankan Zero Terrorist Attack sejak tahun 2023. Polri melakukan penanganan terhadap dampak dari peristiwa ledakan di SMA 72
serta bekerjasama dengan kementerian lembaga terkait untuk mengantisipasi berkembangnya fenomena nihilistik violent extremism dengan melakukan penanganan terhadap 137 anak terpapar radikalisme dan 130 anak terpapar kekerasan. Polri senantiasa bertransformasi guna menghadirkan sosok yang humanis, salah satunya diwujudkan dengan mengubah paradigma pengamanan unjuk rasa menjadi pelayanan penyampaian pendapat. Namun demikian, jika terdapat pelaku aksi anarkis, Polri akan melakukan tindakan tegas terukur agar Kamtibmas tetap terjaga. Seluruh upaya Polri itu merupakan bagian dari ikhtiar untuk menjamin terwujudnya keamanan dalam negeri, sehingga masyarakat dapat beraktivitas dengan aman, nyaman, dan kondusif. Berdasarkan The Global Safety Report 2025 oleh Gallup, 83% masyarakat Indonesia merasa aman ketika berjalan sendirian di malam hari. Selain itu, pelaksanaan tugas Polri juga semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Survei Litbang Kompas yang dirilis pada Juni 2026 menyatakan bahwa terjadi peningkatan kepercayaan publik kepada Polri dari 76,2% menjadi 80,6%, serta 82,4% responden yakin bahwa kinerja Polri akan semakin baik di masa mendatang. Tentunya hasil tersebut menjadi motivasi bagi kami untuk senantiasa meningkatkan kualitas layanan dalam mewujudkan Kamtibmas yang kondusif agar bangsa kita siap menyambut momentum bonus demografi sebagai titik tolak mewujudkan NKRI yang bersatu, berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Yang kami muliakan Bapak Presiden serta para hadirin yang berbahagia, pada momentum yang teristimewa ini, perkenankan kami menyampaikan terima kasih yang tulus atas kepercayaan Bapak Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia, seluruh mitra DPR RI, pemerintah, dan stakeholder terkait, serta seluruh elemen masyarakat yang telah mendukung proses penyempurnaan regulasi Undang-Undang Polri yang selama ini telah berlaku lebih dari 24 tahun. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 menjadi landasan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan serta mengawal berbagai kepentingan nasional dalam upaya mewujudkan visi bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045 yang kita cita-citakan bersama. Demi mewujudkan asa tersebut, dibutuhkan tekad dari seluruh komponen bangsa untuk saling bahu-membahu, dan kami menyadari bahwa semangat transformasi Polri merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perjuangan kolektif tersebut. Sebagaimana peribahasa, tidak ada gading yang tak retak. Begitupun perjalanan pengabdian Polri yang belum sepenuhnya sempurna. Oleh karena itu, setiap kritik kami pandang sebagai cermin untuk berbenah. Setiap masukan kami terima sebagai dorongan untuk berubah, dan setiap harapan masyarakat kami maknai sebagai amanah demi meneguhkan dharma bakti kami, demi menghadirkan sosok Polri untuk masyarakat. Demikian sambutan kami, semoga Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa memberikan petunjuk dan kekuatan pada kita semua dalam memberikan pengabdian terbaik kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi.